Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali pujian serta sanjungan yang kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat hidayah taufik, sehingga meskipun beberapa saat yang lalu kita diguyur hujan yang cukup lebat, tapi masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna, fikih pendidikan anak dalam Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Setelah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hidayah yang Allah berikan kepada hambanya yang Ia kehendaki, bahwa upaya kita selama ini untuk mendidik anak kita dengan sebaik mungkin, menjadikan dia sebagai anak yang soleh dan solehah, itu hanya diantara bentuk al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab-sebab kebaikan. Adapun hasilnya tentunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kelak anak kita menjadi anak yang soleh atau sebaliknya, waliyadu billah. Nah, ketika kita meyakini hal tersebut, maka sudah menjadi kewajiban kita jamaah sebagai orang tua untuk memperbanyak doa yang isinya kebaikan-kebaikan untuk putra-putri kita. Jadi jangan hanya bergantung pada sejauh mana kita sudah menempatkan anak kita di sekolah yang bagi kita terbaik, bukan hanya dengan menasehatinya, bukan hanya membimbing dan mengarahkan, karena sekali lagi hidayah di tangan Allah. Bahkan ada di antara anak para nabi pun yang tidak beriman kepada bapaknya. Artinya status bapaknya sebagai seorang nabi, bahkan ulul azmi, itu tidak bisa membuat anak itu lantas menjadi anak yang soleh. Ya, jadi ini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, kita punya kewajiban untuk memperbanyak doa-doa yang baik buat putra-putri kita. Oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, dahulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, bahkan untuk cucu-cucunya, dan untuk anak-anak kaum muslimin secara umum. Nabi itu adalah sosok yang paling senang doain anak-anak, baik itu anak beliau sendiri atau cucunya atau seluruh anak kaum muslimin. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, tentang salah satu cucu beliau, salah seorang cucu beliau, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, itu diantara sosok yang mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbah. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai cucuku ini, maka cintailah dia. Dan begitu juga dalam riwayat yang lain diriwayatkan keduanya, Al-Hasan dan Al-Husain, mendapatkan doa dari Nabi SAW, Allahumma inni uhibbuhuma, ya Allah sesungguhnya aku mencintai keduanya, fa'ahibbahuma, maka cintailah keduanya. Kita juga tahu jamaah bahwa ada sosok anak kecil di masa itu
yang kelak menjadi staf ahli negara di zaman Umar radhiyallahu taalaan, yaitu Ibnu Abbas, itu juga mendapatkan doa dari Nabi SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak ini faqih terhadap agamanya dan ajarkan dia takwil. Sehingga tidak heran ketika Ibnu Abbas menjadi sosok pakar tafsir terbaik di kalangan para sahabat, karena di antara doa Nabi yang pernah dipanjatkan kepada Allah untuk sosok Ibnu Abbas adalah agar beliau dijadikan sebagai pakar takwil. At-takwil ma'nahu at-tafsir. Jadi perbanyaklah doa jemaah untuk anak-anak kita, doakan kebaikan untuk mereka, dan juga jangan sekali-kali sebagai orang tua kita sampai memanjatkan doa kepada Allah dengan doa-doa yang buruk bagi putra-putri kita. Kadang sebagai orang tua tentu kita nggak sempurna jemaah, kadang kita kelepasan gitu ya, kadang emosi, kadang tidak terbendung menghadapi tingkah laku anak-anak kita, dan oleh karenanya kita memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla kalau suatu hari kita pernah melakukan hal tersebut, karena para ulama itu memberikan peringatan keras jemaah. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, wahdar asyaddul hadar, dan waspadailah dengan sebenar-benarnya waspada, antad'u ala abnaik, ya, dari kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Jangan sampai kalian sebagai orang tua itu sampai mendoakan keburukan buat anak-anak kalian. Faqad tuwafiqu da'watuka waqtan yustajabu fihi du'a fatustajabu da'watuka ala waladik. Yang kita khawatirkan itu apa jemaah? Ketika doa buruk kita buat anak-anak kita itu bertepatan dengan waktu mustajab, lalu kemudian Allah kabulkan, sehingga anak kita menjadi seperti apa yang kita doakan tersebut. Kita nggak mau seperti itu. Dan yang rugi siapa? Kita sendiri sebagai orang tua. Makanya sebagai orang tua jamaah, kita harus betul-betul memastikan bahwa apa yang keluar dari lisan kita itu adalah kebaikan-kebaikan untuk putra-putri kita, dan jangan sampai ada satupun keburukan. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan ada doa yang mustajab, salasu da'watin mustajabat lahun. Ada 3 doa yang mustajab, nggak akan Allah tolak jemaah. Ini 3 doa mustajab kata Nabi. La syakka fihinna, tidak ada keraguan bahwa ketiga kondisi ini membuat doa itu menjadi mustajab. Yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Makanya hati-hati jemaah, Nabi punya wasiat khusus juga buat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala, ittaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Khawatirlah kalian, takutlah kalian dari doa yang dipanjatkan oleh orang-orang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah, mustajab, ya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian jauh. Dan yang ketiga adalah wa da'watul walid ala waladih, doa orang tua buat anaknya, itu mustajab. Dan ini bukan hanya doa kebaikan jemaah, tapi juga kalau antum doakan keburukan buat anak, doa itu mustajab. Oleh karenanya wajib sekali lagi bagi kita untuk menahan lisan kita, mengontrol lisan kita agar jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk untuk anak kita. Khawatirnya, kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, ketika kita menginginkan anak kita soleh, anak kita menjadi anak solehah, tapi gara-gara satu kasus dia bikin kita marah, kemudian kita doain keburukan, dan ternyata doa tersebut bertepatan dengan waktu mustajab. Waliyadzubillah. Dan di dalam Sahih Muslim juga jemaah yang Allah muliakan, dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat panjang, diceritakan anna rajulan qala li ba'irihi, ada seorang laki-laki dia mengatakan kepada hewan tunggangannya, apa yang dia katakan? La'anakallah, la'anakallah, hus kalau bahasa kita, semoga Allah melaknatmu. Mungkin dia kesel sama tunggangannya, gak mau nurut gitu kan. Sama aja kayak kita kesel sama anak nggak mau nurut, biasanya kan
dasar anak bandel, dasar anak ini, gitu kan? Ya Allah, ma'adzallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man hadzal la'in ba'irahu. Siapa yang tadi melaknat dan menyumpahi hewan tunggangannya? Qala ana ya Rasulullah. Maka laki-laki itu menjawab, aku ya Rasulullah yang tadi menyumpahi hewan tungganganku. Qal, kata Nabi SAW, inzil'an, turun kamu dari tungganganmu. Fala tusahibna bimal'un. Karena jangan sampai ada yang mendampingi kita dari sosok yang dilaknat atau disumpahin. Makanya kalau kita kesel jamaah sama kendaraan kita ini, kendaraan kita nggak nyala-nyala di starter, itu cek aki jamaah. Jangan dilaknat, dasar motor tua. Kalau motornya bisa jawab, tuaan juga kamu, gitu kan. Saya baru berapa tahun, saya lahir 2014, kamu lahir 90-an, lahir 70-an. Dasar motor orang ajar, dan seterusnya. Ya, jadi kalau udah kayak gitu tuh, kata Nabi, udah turun dari tunggangan, jangan naikin kendaraan itu. Karena jangan sampai ada yang mendampingi kita dari kendaraan yang telah dilaknat oleh seseorang. La tad'u ala anfusikum, kata Nabi, jangan kalian mendoakan keburukan buat diri kalian. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita kalau dalam kondisi yang kita sesali itu, aduh celaka saya, aduh binasa saya. Jangan, kata Nabi. Wala tad'u ala auladikum, dan juga jangan kalian doakan keburukan buat anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan pula kalian mendoakan keburukan untuk harta kalian. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan sampai doa keburukan kalian itu bertepatan dengan waktu mustajab, lalu kemudian diijabah semua doa keburukan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tentunya nggak menginginkan itu terjadi. Jadi penting sekali lagi jamaah buat orang tua untuk mempertebal kesabaran dalam menghadapi tingkah laku anak. Ya, sabar, nasihati dengan baik, ya. Jangan sampai keceplosan. Kalau kita keceplosan, segera bertobat, segera minta ampun kepada Allah, dan tarik ucapan kita tersebut dengan mendoakan kebaikan buat anak-anak kita. Tapi kemudian jamaah yang Allah muliakan, di antara hal yang bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang kadang sebagai orang tua ternyata kita kurang menyadarinya, kita kurang peka jemaah, adalah kesolehan kita dan amal soleh kita. Jadi ternyata menurut para ulama itu, kesolehan orang tua dan amal solehnya orang tua itu punya pengaruh besar terhadap kesolehan sang anak. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, li salahil walidain wa a'maliha as-salihah azimul athar fi salahil abna. Pada kesolehan kedua orang tua dan pada amal soleh kedua orang tua terdapat pengaruh yang sangat besar terhadap kesolehan anak. Jangan pernah nyepelin itu jemaah. Wa naf'ihim fid dunya bal wa fil akhirah kadzalik. Karena manfaat kesolehan kita sebagai orang tua, manfaat amal soleh yang kita kerjakan sebagai orang tua, itu akan bermanfaat buat anak-anak kita di dunia, bahkan nanti di akhirat. Wa kadzalika fil a'mali sayyi'ah, dan jangan lupa teori sebaliknya juga berlaku. Siapa yang beramal buruk, ya, siapa yang melakukan maksiat, siapa yang melakukan keburukan, wal mubiqat, dan dosa-dosa besar, allati yaqumu bihal aba wal ummahat, yang dilakukan oleh bapak atau seorang ibu, atharun sayyi'un ala tarbiyatil abna, itu juga akan memberikan dampak buruk pada pendidikan anak kita. Jadi jangan dipikir kita bisa punya anak soleh kalau kitanya tidak berusaha mensolehkan diri kita sendiri. Ini kadang-kadang orang tua suka egois ya, nyuruh anaknya ke masjid sholat berjamaah, bapaknya lagi rebahan pakai kutang sambil main HP. Azan udah berkumandang, nak ke masjid nak, ambil air wudhu buruan, oh bapaknya lagi rebahan. Nak, ayo nak semangat hafalin Quran nak, insya Allah 30 juz itu gampang. 30 juz gampang, bapak hafalannya berapa juz?
Minimal bapak kalau ngomong gitu udah 25 juz gitu loh. Jangan anaknya Pak didorong-dorong aja jadi penghafal Quran, anaknya didorong-dorong buat cinta sama Quran, cinta sama masjid, cinta sama kajian. Tapi kitanya tidak memiliki semangat untuk membangun interaksi dengan Quran gitu loh. Ini nih profil orang tua egois, ngedorong anaknya buat jadi anak soleh, jadi anak solehah, tapi dianya sendiri kacau balau interaksi dengan Allah. Jadi konsep tentang lilin itu nggak berlaku dalam dunia pendidikan, cuma nggak apa-apa kita menerangi orang meskipun kita kebakar dan meleleh, itu nggak berlaku itu konsep lilin seperti itu. Kalau antum mau punya anak soleh, step pertama yang antum lakukan harus mensolehkan diri sendiri. Tidak ada pilihan lain, jemaah. Kalau antum pengen punya anak yang cinta sama Quran, antum harus mulai dari diri antum untuk mencintai Quran. Bukan ngedorong anak untuk menjadi penghafal Quran, tapi kita sendiri tidak punya interaksi dengan Quran. Boro-boro menghafal Quran, baca Quran setiap hari aja berat, gitu. Jadi susah. Saya nggak mengatakan tidak mungkin antum punya anak penghafal Quran ya, bukan. Tapi ini tidak berbanding lurus dengan konsep yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalam dunia pendidikan. Wahadil asar ala tarbiyatil abna ta'ti min wujuh. Ya. Dan dampak atau pengaruh ya kebaikan atau keburukan orang tua itu bisa kita lihat dari berapa sisi. Pertama, barakatu hadil a'malis salihah. Yang pertama adalah tentang keberkahan amal soleh yang antum kerjakan. Ya, wa mujazatullah subhanahu wa ta'ala biha, dan ganjaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan darinya. Wa kadzalika syu'umul a'mali sayyi'ah, dan begitu pula kesialan dari amal-amal buruk yang antum kerjakan. Wa intiqamullah subhanahu wa ta'ala min fa'iliha, serta hukuman atau pembalasan dari Allah atas orang yang mengerjakannya. Wa uqubatuhu 'alaiha, dan punishment dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan tersebut. Faqad takunu suwarul mujazah wal itsabah awil intiqami wal uqubah mutamatsila fil abna. Ingat jemaah, di antara balasan yang Allah berikan dari amal soleh yang kita kerjakan itu boleh jadi berupa kesolehan anak kita. Jadi selama ini mungkin ada orang yang mengatakan, Ustadz saya ini kurang apa sih? Sholat komitmen berjamaah, selalu di soft pertama, ya, sodakoh saya lancar, nggak pernah bakhil, nggak pernah pelit. Kemudian saya juga jaga sholat duha, saya jaga sholat malam, tapi rezeki saya masih seret juga Pak Ustadz. Karena ini jamaah, kita ini pola pikir kita tentang konsep rezeki itu hanya terbatas dalam masalah harta. Kita lupa, ternyata jangan-jangan anak kita dimudahkan menghafal Quran tuh di pesantren gara-gara sholat malam kita, gara-gara sedekah kita. Cuma ini antum demi Allah jangan sampai menyepelekan sedikit pun amal soleh yang antum kerjakan ya pada anak-anak kita. Sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan, boleh jadi balasan yang Allah berikan adalah berupa kesolehan anak kita, dijaganya anak kita dari keburukan-keburukan. Apalagi antum nih, kalau anda lihat wajah-wajahnya, kelihatannya anak-anaknya sudah nikah semua ya, Pak? Belum? Sudah SMA ya? Sudah? Udah punya cucu? Masya Allah, Masya Allah. Cucunya udah punya anak juga lagi. Ya Allah, ini kan kalau saya lihat wajah-wajahnya nih, anak-anaknya udah SMP, SMA aja, dan kita tahu pergaulan di dunia luar. Mungkin antum bisa jagain anak antum di sekolah, ya, lingkungan sekolah, di lingkungan rumah. Tapi gimana kalau dia main sama teman-temannya? Apa kalau kita lihat dunia kampus jamaah yang terlalu bebas, pemikiran terlalu terbuka selebar-lebarnya. Kalau kita nggak punya kesolehan, saya cuman khawatir jemaah, siapa yang jaga anak-anak kita? Apa yang membuat Allah menjaga anak-anak kita kalau kitanya tidak berusaha mensolehkan diri kita? Jadi sebagaimana tadi kesolehan itu
Bisa jadi balasannya adalah dengan dijaganya anak-anak kita dari keburukan, disolehkan anak kita. Keburukan dan maksiat yang kita kerjakan boleh jadi hukumannya juga akan mengenai anak-anak kita. Ini saya kasih bocoran jemaah. Di antara doa yang sering saya panjatkan nih adalah Rabbana la tu'akhidna fi auladina. Ya Allah, jangan engkau hukum hamba dengan perantara anak-anak hamba. Maksudnya jangan limpahkan efek dosa hamba ini kepada anak-anak hamba. Anak-anak hamba dijadikan jadi anak yang tidak soleh, rusak akidahnya, akhlaknya. Itu doa yang hendaknya kita jaga tuh jemaah. Di waktu-waktu mustajab. Rabbana la tu'akhidna fi auladina. Ya Allah, jangan engkau hukum hamba melalui anak-anak hamba. Anak itu susah dikasih taunya, susah membuka hatinya untuk dapat hidayah, susah disuruh sholatnya, tidak mau berbakti kepada orang tua. Itu antum jangan langsung salahin siapa-siapa, jangan langsung nyalain anak. Kamu nih gaul sama siapa sih nak? Ini ucapan kotor kamu ambil dari mana? Pak, kita perlu mengintrospeksi diri kita, Pak. Apa sih susahnya bagi Allah, Pak, buat menjaga anak-anak kita, meskipun circle pergaulannya mungkin gak bagus di lingkungan rumahnya? Memang apa yang melemahkan Allah gak bisa jaga anak kita, Pak? Memang secara hukum logika anak itu akan tumbuh dengan karakter lingkungannya. Jadi kalau lingkungannya rusak, mohon maaf Pak, maka itu akan berdampak pada anak kita. Tapi apa sih susahnya bagi Allah? Biarpun anak kita tinggal mungkin Pak di lingkungan yang kurang ideal bagi kita, tapi Allah tetap jaga dia. Jadi jangan sampai ketika anak kita melakukan kesalahan Pak, itu semuanya dilimpahin ke anak kita, atau dikambing hitamkan temennya, sekolahnya, gurunya, istri kita, kalau istri suaminya. Itu kita senangnya tuh memang begitu jemaah, lempar bola gitu, lempar masalah dan cuci tangan. Padahal masalahnya jangan-jangan kita sendiri Pak. Apalagi Ibnul Qayyim Pak rahimahullah taala dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud li Ahkamil Maulud, kitab yang sangat luar biasa Pak, bicara tentang pendidikan anak. Dan saya pikir di antara kitab klasik yang cukup baik untuk menerangkan kepada kita tentang konsep pendidikan di dalam Islam, Ibnul Qayyim itu mengatakan Pak, kalau anak rusak itu min qibalil aba, yang paling bertanggung jawab atas kerusakan itu anak adalah bapaknya. Jadi kalau mau nyalahin, maka yang paling pantas disalahin adalah diri kita sendiri Pak. Gak ada yang pantas untuk dijadikan kambing hitam kecuali diri kita sendiri. Jangan ngeremehin dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan Pak. Gibah kita, celaan kita, namimah kita, pandangan kita yang kita arahkan ke hal-hal yang diharamkan Allah. Jangan dipikir Allah tidak mampu membalas kita melalui anak-anak kita, Pak. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, kalau seorang hamba, orang tua ini melakukan keburukan, kemaksiatan, itu hukumannya boleh jadi oleh Allah diletakkan di anak-anaknya. Imma bi islahihim wa hifzihim wa tawallihim wa sa'ati rizqihim wa afiyatihim. Kalau si bapak dan si ibu beramal soleh, maka Allah balas dengan disolehkan anak-anaknya tersebut, kemudian dijaga oleh Allah dari pengaruh-pengaruh buruk lingkungan misalnya, kemudian Allah tolong anak-anak kita, Allah lapangkan rizki mereka, Allah selamatkan mereka dari mara bahaya. Wa imma bihuyudihim, atau kalau misalnya kita melakukan dosa dan maksiat, maka Allah juga akan berikan hukuman kepada kita, boleh jadi dengan cara menyesatkan anak-anak kita dari jalan yang hak. Boleh jadi Allah menghukum kita Pak, bukan ke kitanya, tapi yang jadi tumbal siapa? Anak-anak kita. Jadi itu Pak, subhanallah Pak ya, konsep dalam Islam itu, kalau kita berbuat buruk itu hendaknya kita pikir berkali-kali gitu. Karena yang kena dampaknya itu bukan kita doang Pak, bukan fisik kita doang. Ke fisik kita iya. Orang itu kalau bermaksiat, fisiknya itu pasti kena Pak. Keberkahan umurnya pasti kena, keberkahan hartanya pasti kena. Tapi jangan lupa juga, kadang-kadang Allah itu menghukum kita itu melalui anak-anak kita. Disesatkan anak kita dari jalan Allah yang lurus.
Wa kadzalika nuzulul bala'i alaihim, dikasih bala anak kita Pak sama Allah. Wal asqam wal amrad, penyakit, wabah, terus dikasih berbagai macam ujian. Jadi kalau anak kita Pak, kita dapati hidupnya itu diuji sama Allah, kesempitan rizki, ya, belum nikah sampai sekarang padahal sudah umurnya, belum dapat kerjaan atau kerjaannya pun tidak ideal, ya, atau kemudian akhlaknya jelek. Nah itu yang perlu introspeksi, bukan anak kita doang Pak. Jangan nyuruh anak kita aja buat evaluasi interaksi selama ini sama Allah, tapi kitanya juga perlu evaluasi diri, karena jangan-jangan itu adalah efek buruk dari dosa kita. Idzan, oleh karenanya kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, falyuksir al-walidani minal a'malis salihah. Dengan demikian, PR-nya buat kita semua nih Pak, selesai kita pulang dari majelis ini, perbanyak amal soleh dan jauhi semaksimal mungkin amal-amal keburukan. Kenapa? Fa'atharu dzalika yan'aqisu 'alal abna. Karena setiap kesolehan atau setiap amal soleh yang dilakukan kita Pak, maka itu akan kembali manfaatnya bukan hanya kepada kita tapi kepada anak kita. Coba, kesolehan kita ini sebagai orang tua, manfaatnya bukan cuma kita yang merasakan, tapi juga anak keturunan kita. Bukan anak kita dong, anak keturunan kita Pak. Dan sebaliknya, kalau kita beramal buruk, kita bermaksiat kepada Allah, maka yang kena getahnya bukan kita saja, tapi boleh jadi anak-anak kita juga kena getahnya Pak. Mari kita lihat Pak, bukan riwayat sebenarnya, tapi kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surah Al-Kahfi ayat 82 Pak. Tentang kisah siapa Pak? Ada yang tahu gak? Kisah perjalanannya Nabi Musa alaihissalam dengan Khadir alaihissalam. Ya, faqad marra Musa ma'al Khadir alaihi wassalam ala ahli qaryah. Suatu hari Nabi Musa dan Khadir alaihissalam itu melewati suatu kampung. Fatalaba min ahliha at-ta'am wa sa'alu ahlaha haqqad dhaif. Kemudian keduanya minta makanan, namanya pendatang Pak ya, musafir. Jadi urf pada masa itu tuh kalau ada musafir, maka penduduk negeri itu harusnya menyambut. Jadi fardu kifayah, pokoknya harus ada yang nyambut siapa saja. Dihidangkan makanan gitu. Fa'abau, tapi penduduk negeri itu nggak mau menyambut dua nabi Allah ini Pak. Fa'abau an yudayyifuhuma fawajada fi hadhil qaryah jidaran. Maka ketika keduanya tidak disambut, tidak dikasih makan, ya udah jalan aja. Dan nggak lama kemudian keduanya mendapati ada sebuah tembok yang roboh, bukan roboh, miring, hampir roboh gitu. Anias kuto. Ya, sebagian menyebutkan temboknya itu udah roboh. Fa'aqamal Khadir, maka Nabi Khadir itu mengangkat tembok tersebut. Faqala lahu Musa, maka Nabi Musa mengatakan apa? Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau kau mau wahai Khadir, kenapa kau nggak minta upah dari membangun tembok ini? Ya bayangin rumah Pak, ada rumah mungkin orang nggak terlalu perhatian Pak. Namanya rumah roboh Pak, terus orang diemin. Ini kan menunjukkan rumah itu bukan rumah yang dianggap penting gitu buat masyarakat situ. Tapi nabinya yang mulia, Nabi Musa alaihissalam dan Khadir membangun rumah itu Pak. Kata Nabi Musa, lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Wahai Khadir, kalau kamu mau, harusnya kamu bisa minta upah dari hasil membangun tembok itu, mendirikan lagi tembok tersebut. Apa jawab Khadir alaihissalam kepada Musa? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Apa kata Allah melalui lisan Khadir alaihissalam? Adapun tembok yang tadi aku bangun, kan tadi Nabi Musa bilang gitu dicuekin kan sama Khadir. Sampai terakhir itu diberikan penjelasan akhir. Adapun tembok yang tadi saya bangun, maka itu merupakan milik dua orang anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzun lahuma.
dan di bawahnya itu ada harta simpanan keduanya. Kalau temboknya roboh, mereka berdua tidak bisa mengambil harta simpanan tersebut. Wa kana abuhuma sholiha. Ini poinnya, Pak. Dan dahulu bapaknya kedua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Tahu Pak, Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini bahkan mengatakan ini bukan bapaknya langsung, tapi kakek buyut yang ketujuh, Pak. Jadi bayangin tuh, kalau orang soleh 7 turunan itu dijaga sama Allah. Jadi bayangkan Allah itu sekedar mendirikan, membangun tembok itu ulang, itu sampai ngutus 2 orang nabi, Pak. Bapak dulu rumahnya yang bangun siapa, Pak? Nabi apa bukan? Pas renovasi rumah yang bangun nabi apa bukan? Berarti bukan siapa-siapa, Pak. Nah, ini anak yatim ini, Pak. 2 anak yatim ini rumahnya yang bangunin adalah Nabi Musa, Pak. Ulul azmi minar rusul. Di antara rasul ulul azmi. Bayangin sampai mau kotor-kotoran 2 orang nabi hanya ingin membangun tembok itu kembali agar anak yatim itu bisa mengambil harta simpanannya. Coba kita renungkan, Pak. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Fanzur kaifa hafizallahu subhanahu wa ta'ala amwalal aitam wa kanzal aitam bisalahil aba. Coba perhatikan, kata beliau, bagaimana Allah sampai sebegitunya menjaga harta simpanannya anak yatim tersebut ketika bapaknya adalah orang soleh. Wa hal tadhun au ta'taqid anna hadzal kanza wa hadzal mal alladhi hafizahullah jumi'a min malil haram? Mungkinkah, pertanyaannya Pak, kata Syekh, mungkinkah harta yang disimpan oleh Allah, dijaga sampai anak yatim itu berusia dewasa, sudah sampai usia rusyd dan boleh memegang harta, kemudian Allah kirim 2 nabi untuk mengeluarkan harta simpanan tersebut, lalu kemudian harta itu adalah harta yang dikumpulkan dari jalan yang haram? Mungkinkah seperti itu, coba? Mungkinkah harta itu yang disimpan, ya, lalu kemudian dikeluarkan oleh 2 orang nabi, itu adalah harta yang dikumpulkan dengan cara yang haram? Mustahil. Kalla. Famin muqtadiyatis salahil ab annahu la yajma' hadzal mal illa minal halal. Karena di antara konsekuensi kesolehan seorang bapak, tidak mungkin dia mencari nafkah, mengumpulkan harta untuk dia berikan sebagai nafkah kepada anak-anaknya dari jalan yang haram. Mustahil, Pak. Konsekuensi kesolehan itu sampai titik mencari nafkah. Jadi kesolehan itu kan bukan hanya bapak rajin ke masjid, bapak rajin sholat sunnah, bapak rajin ke kajian. Jadi hatta dalam masalah mencari nafkah itu disortir. Yang haram dijauhi, ditinggalkan. Yang syubhat karena dia takut nanti ternyata itu perkara yang haram, itu harta yang buruk, akhirnya dia tinggalkan, Pak. Nggak berani ngambil resiko. Itu diantara konsekuensi kesolehan orang tua dari sisi mencari nafkah. Wa aidan fahafidallahu lahu liqauni min halal kadzalik. Makanya Allah jaga harta itu karena harta itu dikumpulkan pasti, Pak, dari jalan yang halal. Kalau nggak mungkin. Harta haram tuh nggak mungkin Allah jagain, Pak. Harta yang diambil dengan cara yang haram, Pak, mau itu nipu, mau itu riba, mau itu goror, ya kita senang-senangnya cuma sesaat, Pak. Alhamdulillah dapat untung besar hasil nipu orang misalnya. Alhamdulillah dapat untung besar dari jual beli riba misalnya. Itu cuma beberapa saat. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan harta riba dan Allah kembangkan harta sedekah. Jadi mustahil, Pak, ada harta haram yang bertahan lama, itu mustahil, Pak. Buang jauh-jauh tuh asumsi itu. Tidak akan mungkin Allah jaga harta haram itu, Pak. Pasti Allah binasakan, Allah hancurkan, cepat atau lambat. Nah, ini yang menarik, Pak. Makanya di dalam riwayat disebutkan ada seorang sahibnya Abul Hasan Ismail. Ini bapaknya Imam Bukhari, Pak, rahimahullah. Ada seorang ulama bernama Al-Imam Ahmad bin Hafs rahimahullah ta'ala.
Suatu hari ketika menjelang wafatnya bapaknya Imam Bukhari, Pak, Abul Hasan, beliau menemui Abul Hasan, yakni bapaknya Imam Bukhari. Faqal, kemudian ketika Ahmad bin Hafiz menemui ayahanda Imam Bukhari yang sebentar lagi akan wafat, kata bapaknya Imam Bukhari ini, Pak, kepada sahibnya Ahmad bin Hafiz rahimahullah, la a'lamu min mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubhah. Kata bapaknya Imam Bukhari, saya tidak mengetahui, maksudnya apa? Saya pastikan tidak ada satu dirham pun, Pak, bukan ratusan dinar, bukan. Tidak ada satu keping dirham pun dari harta haram, wala dirham min syubhah, bahkan satu dirham ya dari yang syubhat, masih rancu, belum jelas kehalalan keharamannya, yang saya berikan kepada Bukhari, Pak. Makanya jadi soleh itu anak. Jadi diantara cara kita, Pak, untuk mensolehkan anak kita adalah perbaiki cara kita dalam mencari nafkah, dan itu adalah konsekuensi dari kesolehan orang tua. Kata Imam Ahmad ibn Hafiz tadi rahimahullah ta'ala, asdaqu ma yakunu rajul indal maut. Orang tuh paling jujur kalau ngomong kapan? Menjelang kematian. Jadi tidak diragukan bahwa apa yang disampaikan oleh ayahandanya Imam Bukhari adalah hak, kebenaran. Tidak ada satupun satu dirham, Pak, yang haram, bahkan yang syubhat, yang pernah dia berikan sebagai nafkah kepada Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Fa'alaika ayyuhal ab, oleh karenanya kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, maka wajib bagi engkau wahai para bapak, wa anta ayyatuhal dan engkau wahai para ibu yang ada di atas, bitaqwallah wa bil qaulis sadid, hendaklah bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang benar, yang jujur, ya. Wa khassah fi sya'nil aitam, khususnya dalam perkara anak yatim, karena dalam surah An-Nisa, Pak, dalam surah An-Nisa ayat 9 kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, dan hendaklah orang-orang beriman itu, Pak, takut meninggalkan keturunan di belakangnya dalam kondisi lemah. Takutlah Anda, wahai para bapak, wahai para ibu, meninggalkan anak Anda setelah Anda meninggal dalam kondisi lemah. Lemah dalam hal apapun, lemah dalam hal ekonomi, lemah dalam hal akidah, lemah dalam hal akhlak. Maka kata Allah, Pak, khafu alaihim, takutlah kalian terhadap kondisi tersebut. Falyattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang jujur, yang benar. Jadi kalau kita mau anak kita soleh, anak kita solihah, tidak ada lagi solusi yang paling ditekankan oleh para ulama pendidikan kecuali dengan bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang baik. Fahris ghayatal hirs ala ikramil yatim wahdar al-iqtirab min amwali, maka bersungguh-sungguhlah untuk merawat anak yatim, bersungguh-sungguhlah ya untuk menghindarkan diri kalian dari mendekati harta anak yatim. Jaga anak yatim dengan baik, karena dengan itu Allah jaga anak Anda. Tayyib ayyuhal ab mat'amak wa mashrabak wa malbasak, perbaiki ya wahai para ayah makananmu, minumanmu, pakaianmu. Bukan cuma yang kita berikan kepada anak kita, Pak, tapi yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum, pastikan semuanya dari harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Hatta tarfa'u yadaika bid-du'a ilallah bi aidin tahirah wa nafsin zakiyah, sehingga ketika kita mengangkat tangan kita, Pak, menengadah ke atas langit minta kepada Allah, maka tangan kita bersih dari harta haram, jiwa kita bersih dari efek buruk harta haram.
falyutaqabbal minka li auladika wa yuslihihimullah wa yubarik laka fihim. Sehingga Allah menerima doa Anda ya tentang kebaikan anak-anak Anda. Jadi gimana mungkin Pak kita doa Pak ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Rabbi habli minas solihin Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu doa-doa yang kemarin kita bahas tentang anak-anak kita supaya mereka dijadikan sebagai anak yang baik, anak yang soleh, supaya kita punya keturunan yang baik, soleh, solehah. Itu tidak akan diijabah sama Allah sementara kita masih makan harta haram, pakaian kita haram, minuman kita haram. Kalau masih ingat Pak ya, ketika Nabi SAW kedatangan malaikat Jibril alaihissalam ya menyebutkan salah satu kalimat yang harusnya membuat kita takut kepada Allah. Kalau saja doa-doa kita selama ini nggak diijabah karena jangan-jangan ada harta haram di rumah kita. Nabi menyebutkan Pak ada sosok laki-laki Pak yutilus safar. Perjalanannya panjang sekali Pak. Safarnya safar jauh. Asy'atha akbar, rambutnya lusuh penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas langit seraya berkata, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Sementara makanannya selama ini haram, minumannya haram, pakaiannya beli dari uang yang haram, selama ini tumbuh dari harta yang haram, bagaimana mungkin Allah mengijabah doa-doanya? Itu Pak, itu diantara kiat supaya semua doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah tentang kebaikan anak-anak kita itu menjadi doa yang mustajab. Betul Pak, doa orang tua kepada anak tadi kita katakan itu doa yang mustajab, nggak akan ditolak Pak. Doa orang tua itu untuk kebaikan anaknya nggak akan ditolak. Sebagaimana doa keburukan juga sama tapi kalau sampai dia melakukan hal-hal yang dapat menghalangi doanya dikabulkan, itu juga tidak menutup kemungkinan Pak. Allah tidak mau mengijabah doanya. Fa kaifa yaliqu biha ayyuhal ab? Maka apakah pantas bagi engkau wahai para ayah antar fa'ayadaika, engkau angkat kedua tanganmu wahiyya mulawwasah bidima'il abriya, sementara tangan Anda kotor dengan darahnya orang-orang yang tidak berdosa. Mungkin kita pernah mukul orang ya, tangan kita pernah zolim sama orang. Wa mulawwasatun bidorbil abriya wa zulmil abriya, kita pernah berbuat zolim sama orang ya, pernah ngejailin orang. Tad'u rabbaka bisolahi dzurriyyah rafi'an hadhil yad. Bagaimana mungkin kita mengangkat tangan kita ke langit minta sama Allah supaya anak kita disolehkan, akan tetapi kemudian tangan kita yang kita angkat tersebut ya itu penuh dengan noda-noda dari hal-hal yang haram. Apakah pantas Pak gitu? Jadi mohon kita renungkan baik-baik Pak, ketika kita mengangkat tangan kita kepada Allah, kira-kira apakah ya tangan kita ini bersih dari dosa atau tidak, khususnya yang berkaitan dengan kezaliman. Kaifa yaliqu bika, apakah pantas kata beliau, antad'u rabbak, engkau berdoa kepada Rabbmu bitilkal afwah, dengan mulutmu itu al mulawwathah bi aklil haram, yang pernah dikotori oleh makanan yang haram, al mulawwathah bil kadzib, dikotori oleh dosa kebohongan, wan namimah, pernah ngadu domba, wal ightiyab, gibah, mencela kaum muslimin, menodai kehormatan kaum muslimin, mencaci maki kaum muslimin. Pantas gak gitu? Kalau bahasa kita sekarang Pak, pantas gak kita menengadah tangan ke atas? Jari-jari kita ini sering nulis komen-komen yang buruk ya, memfitnah orang, menjelek-jelekan orang ya, berdebat sama orang dengan debat kusir. Pantas gak kira-kira tangan yang kita gunakan itu untuk kita menengadahkan ke atas langit minta sama Allah supaya anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha?
hal tara anna du'aaka yustajab wa malbasuka minal haram wa ghidha'uka minal haram. Mungkinkah menurut Anda, wahai para ayah, para ibu, kira-kira kalau misalnya Allah mengijabah doa Anda sementara pakaian Anda itu haram dan Anda selama ini tumbuh dari yang haram, fa'alaikum ayyuhal abwan, maka hendaklah kalian wahai para ayah, para ibu, bittaqwallah, bertakwa kepada Allah, wabil amalis saleh, dan jaga amal saleh, hatta yutaqabbal du'aukuma li abnaikuma, sehingga Allah menerima doa-doa kalian berdua untuk anak-anak kalian. Jadi karena Allah berfirman, Pak, innama yutaqabbalullahu minal muttaqin. Allah tuh hanya menerima dari orang yang bertakwa. Ya, Allah tidak akan menerima kecuali dari hambanya yang bertakwa. Doa tidak akan Allah ijabah kecuali dari hamba yang bertakwa. Nah, sekali lagi Pak, PR kita adalah berusaha untuk ya bertakwa kepada Allah, jaga amal soleh kita, karena boleh jadi ganjaran yang Allah berikan kepada kita adalah berupa kesolehan untuk anak-anak kita. Mungkin kita bisa jeda azan dulu. Sallallahu salam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Jemaah Allah muliakan, sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita ingin melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah tentang besarnya pengaruh kesolehan orang tua terhadap kesolehan anak. Beliau mengatakan, waqad warada an ba'dis salaf annahu qala li ibnihi, telah datang beberapa riwayat dari kalangan salaf yang mereka berkata kepada anak-anaknya, ya bunai la uzidanna fi salati min ajlik, wahai anakku tercinta, sungguh aku benar-benar akan menambah salatku untuk kemaslahatan kamu. Jadi sebagian salaf itu Pak, dia bilang sama anaknya, nak, bapak nih akan memperbanyak sholat-sholat sunnah ini buat kamu, nak, buat kebaikan kamu. Sebagian ulama menafsirkan maknanya adalah usolli katsiran wa ad'ullaha laka katsiran fi sholati. Jadi ada yang menafsirkan apa adanya, maksudnya kalau bapaknya itu memperbanyak ibadah, diantaranya sholat-sholat sunnah, maka kesolehan itu nanti akan berdampak secara tidak langsung kepada anaknya. Atau juga sebagian ada yang mengatakan maksudnya adalah saya sholat sebanyak ini dan saya itu ingin berdoa kepada Allah di sholat-sholat saya tersebut, karena sholat itu adalah momentum yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya memperbanyak sholat saya itu karena saya ingin mendoakan kamu, nah, di dalam sholat saya. Wal walidan, karenanya Pak, bapak dan ibu, kalau dia membaca kitabullah, ya, dia membaca kitabullah, dia baca surah Al-Baqarah di rumahnya, dia baca Al-Mu'awwidzat di dalam rumahnya misalnya, maka otomatis kan malaikat itu turun Pak, berbondong-bondong. Tatanazzalul lil Qur'an, malaikat turun untuk menyimak Al-Qur'an itu dibacakan. Wasyayatinu tafir, setan-setan kabur dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Wala syakka anna nuzulal malaikah yusbihu nuzulas sakinah warahmah. Maka kita tahu Pak, bahwa turunnya malaikat itu adalah simbol turunnya ketenangan dan rahmat di antara penghuni rumah. Jadi bisa jadi yang baca Quran bapak, yang semangat baca Quran bapak, tapi dampaknya itu bisa sampai kepada anak. Wa hadza qat'an lahu atharu 'alal auladi wa salamatihim. Dan tentunya Pak, bisa dipastikan bacaan Quran bapak itu di rumah yang akhirnya melindungi rumah dari syaitan, itu pasti akan berdampak pada keselamatan anak kita dari gangguan syaitan. Ya, itu jelas Pak, efeknya sangat jelas saya pikir, tidak perlu diperdebatkan. Rumah kalau sering dibacakan Quran, secara khusus surah Al-Baqarah, kita hatamkan Quran di dalam rumah kita, otomatis malaikat turun dengan membawa sakinah dan rahmah, membawa ketenangan dan kasih sayang di antara penghuni rumah.
Lalu kemudian syaitan lari Pak, sehingga rumah kita aman dan terjaga dari gangguan syaitan. Tidak ada syaitan di rumah kita, anak-anak selamat. Tinggal nanti PR-nya gimana di luar rumah. Nah masalah di kita Pak, sampai di dalam rumah pun kita nggak bisa menjamin anak kita aman dari gangguan syaitan. Di rumah nih, belum keluar, keluar lebih parah lagi nanti. Kita kadang lupa ngingetin anak kita untuk doa keluar rumah, yang efeknya adalah diberikan penjagaan oleh Allah dari gangguan syaitan. Jadi minimal Pak, di rumah kita bisa memastikan keselamatan anak kita dari gangguan syaitan. Amma idza turika tilawatul Quran wa ghafilal aba' 'ani dzikri. Adapun ketika seorang bapak atau seorang ibu meninggalkan membaca Quran, nggak mau peduli dengan tilawah, ya, tidak peduli dengan zikir pagi petang misalnya, fahina idzin tatanazzalu syayatin. Maka saat itu juga turun berbondong-bondong syaitan Pak masuk ke dalam rumah kita. Wa taghzu lakal buyut allati turika fiha zikrullah azza wa jalla, dan menyerang rumah yang tidak dibacakan zikrullah di dalamnya Pak. Jadi bolanya sekarang di tangan kita Pak. Kita mau rumah kita diisi dengan malaikat, ketenangan dan rahmat, dan sekali lagi itu akan berdampak pada anak-anak kita, ataukah kita lebih memilih meninggalkan zikir, tilawatul Quran, sehingga yang masuk ke dalam rumah kita adalah syaitan. Wal'iyazubillah. Apalagi Pak, naudzubillah, mudah-mudahan di sini nggak ada. Bukannya dibacakan Quran, malah dilantunkan al-musiqi ad-dajijah, jadi musik-musik keras, ya, lantunan syair-syair yang diiringi dengan alat-alat musik. Wat tasawir, belum lagi gambar-gambar makhluk bernyawa. Wala syakka anna misla hadza yu'athir 'alal abna ayyamat ta'thira. Dan ini tidak diragukan lagi Pak, akan berdampak secara tidak langsung kepada buruknya karakter anak-anak kita. Karena sekali lagi kalau rumah itu sudah dipenuhi oleh syaitan, jauh dari malaikat, ya, maka yang tersebar di rumah itu adalah keburukan. Wallahu taala ala wa alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ada pertanyaan Pak sampai di sini Pak? Iya, silakan Pak. Menikah, sudah punya anak, tapi tidak punya yang kerja itu kadang-kadang nah, karena itu saya membantu bulan uang tapi juga saya ada tidak susah sholat. Nah, saya kepikiran begini, kan ada hadis yang sholat berjamaah di masjid 40 hari mendapatkan kafiratul. Nah, akan hilang munafikannya dan bebas dari neraka. Nah, ini saya kepikiran bagaimana kalau saya diujian dengan ibadah uang. Karena pernah suatu saat dia minta uang sambil yang tadi itu. ya. Saya bilang sholat dulu. Ambil uang aja Pak. Saya nggak tahu. Apabila yang tadi itu bagaimana sholat tidak dilaksanakan. Karena kamu itu memantaunya dan memandang. Ya. Ya. Baik Pak. Barakallahu fiik. Iya. Baik Pak. Pertama kita doakan supaya yang bersangkutan segera dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pekerjaan yang layak sehingga istrinya pun tidak perlu untuk ikut mencari nafkah, cukup dengan nafkah yang diberikan oleh suami. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua taufik. Terkait tadi Pak, tentang bolehkah kita Pak sebagai orang tua memberikan iming-iming dunia Pak ya, kalau anak kita mau melaksanakan ketaatan, maka hal ini dalam dunia pendidikan Islam Pak sebenarnya boleh, tapi dengan syarat. Ini pun sebenarnya yang sering diterapkan adalah kepada anak-anak kecil Pak. Nah, kalau kamu hatam Quran nak, nanti
ayah belikan apa BMW Pak, bangkrut langsung Pak ya. Nanti ayah belikan mainan baru gitu kan. Nanti ya ayah belikan sepeda gitu. Yang wajar aja Pak ya, jangan nanti ayah insya Allah belikan iPhone Pro Max 11 insya Allah. Bapaknya aja nggak punya itu malah ngejerumusin anak Pak kalau kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak kita mengiming-imingi anak kita Pak agar dia semangat beribadah dengan iming-iming dunia? Jawabannya boleh, tetapi dengan syarat dan ketentuan Pak. Pertama, kata para ulama, jangan sering-sering, karena dikhawatirkan nanti orientasinya dalam beramal soleh berubah Pak, bergeser. Yang tadinya harapan kita dia sholat untuk Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini lil fulus. Itu yang kita khawatirkan. Yang kedua, boleh ya, tetapi dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada yang bersangkutan tentang perbandingan ganjaran yang Bapak berikan dengan yang Allah berikan Pak. Mesti diberikan komparasi, jangan sampai dia cuma melihat ganjaran hanya dari satu sudut pandang. Karena sekali lagi yang kita khawatirkan nanti malah menjadi merusak niatan dia beribadah kepada Allah. Urusan nanti apakah dia benar beribadah atau tidak Pak, nah itu kita nanti minta keterangan mungkin dari istrinya kah, atau dari anak-anak yang notabene cucu kita, atau mungkin dari jamaah masjid yang ada di dekat rumah dia. Ya semampu kita saja Pak untuk mengevaluasi anak kita. Tapi yang perlu kita camkan sebagai orang tua Pak, mau anak kita sudah menikah atau belum menikah, anak kita masih kecil atau sudah dewasa, sebagai orang tua kita masih punya kewajiban seumur hidup kita Pak, untuk memastikan kesolehan anak kita. Ya, apakah mesti kita menjadikan anak itu soleh sepeninggalan kita? Ya, taufik di sisi Allah Pak. Hidayah itu di tangan Allah. Allah hanya akan menilai effort kita Pak, usaha keras kita. Ya, bagaimana semangat kita, kesungguhan kita untuk kesolehan anak, itu yang Allah lihat nanti, mudah-mudahan Allah balas dengan setimpal. Karena al-jaza min jinsil amal. Tapi jangan sampai membuat kita, biarinlah dia sudah gede, dia sudah nikah, dia sudah tahu surga dan neraka. Misalnya seperti itu Pak. Ini malah cenderung kita abai terhadap kesolehan anak kita. Jadi tidak mengapa Pak ketika kita punya inisiatif untuk memberikan reward kepada anak kita meskipun sudah dewasa ini ya, tapi nggak masalah. Tapi tadi Pak, syarat itu harus dipenuhi Pak ya. Pertama, jangan sering-sering ya, ini harus ada batasannya Pak ya. Yang kedua, kasih dia pandangan bahwa apa yang Allah akan berikan nanti dari ibadah sholat yang dikerjakan karena ikhlas itu jauh lebih baik daripada yang Bapak kasih ke kamu. Keberkahan yang Allah kasih ke kamu kalau kamu sholatnya ikhlas, itu insya Allah lebih baik, insya Allah pasti lebih baik dari apa yang Bapak berikan sekarang. Bapak cuma bisa ngasih recehan, ini receh yang Bapak berikan sebanyak apapun. Tapi Allah kalau memberikan, fadlullah yu'ti may yasha' min ibadi. Allah tuh kalau udah ngasih suka-suka Allah gitu, dan yang Allah kasih jauh lebih baik dari apa yang Bapak kasih. Itu Pak ya, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu ta'ala ala wa ala. Yang lain lagi? Iya Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang mana Pak? Ya, Allahumma Rabbana la tu'akhidna fi auladina. La tu'akhidna, jangan ya Allah, jangan kau hukum kami dengan anak-anak kami, melalui anak-anak kami gitu loh. La tu'akhidna fi auladina. Itu bukan doa dari Nabi Pak ya, doa dari saya sendiri itu. Riwayatnya dari saya sendiri. Itu ya artinya bagus Pak. Artinya itu sangat mendukung kita untuk
berupaya mensolehkan anak kita dan melindungi anak kita dari efek buruk dosa kita, Pak. Sekali lagi, efek buruk dosa itu kadang-kadang bukan menimpa diri kita saja, tapi menimpa istri kita, menimpa anak kita, menimpa cucu kita, menimpa hewan tunggangan kita, Pak. Bahasa kita sekarang kendaraan kita. Karena para salaf kita dulu mengatakan, inilah aksillah, sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah, wa ra'aitu athara maksiyati fi auladi wa imraati wa dabbati. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah dan aku melihat efek buruk maksiatku itu terkena ke istriku, anak-anakku dan hewan tungganganku, Pak. Nah, itu supaya mencegah saja, Pak, ya, mencegah jangan sampai efek buruk dosa kita itu mengenai anak-anak kita. Ya, wallahu taala a'lam. Rabbana la tu'akhidna fi auladina. Kalau nggak hafal, Pak, nggak apa-apa, Pak, pakai bahasa Indonesia, nggak pasti pakai bahasa Arab gitu ya. Maksud saya doa aja, ya Allah, jangan kau hukum kami dengan anak-anak kami. Allah, jangan kau hukum kami atas dosa-dosa kami melalui anak-anak kami. Jangan jadikan anak kami anak yang tidak soleh gara-gara dosa kami. Jangan sesatkan anak kami gara-gara maksiat yang kami lakukan. Jadi pakai bahasa Indonesia saja nggak ada masalah. Wallahu taala. Cukup, Pak? Ya, terakhir, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Bacain terus saja, Pak. Dibacakan Al-Baqarah terus, dihatamkan berkali-kali, Pak. Kalau gitu kita, Pak, yang bacakan. Kita sering-sering datang ke rumah orang tua kita, undang teman-teman yang lain juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, tapi baca masing-masing saja. Atau keliling juga boleh. Ya, semacam kayak tasin Al-Quran gitu ya. Ya, tapi diupayakan sesering mungkin, Pak. Kalau ada suara-suara apa itu yang menunjukkan memang penghuninya dalam tanda kutip tidak merasa nyaman dengan bacaan Quran, dicuekin saja, Pak. Baca aja terus. Dibacakan terus, dirutinkan, Pak. Bisa, Pak, tetapi yang terbaik adalah penghuni rumahnya, Pak, sebenarnya ya. Atau kita sebagai kerabatnya yang bisa lebih intens untuk datang ke rumah tersebut, lebih mobile untuk membacakan surah Al-Baqarah di rumah tersebut. Jadi sebenarnya simpel aja, Pak, bacakan aja surah Al-Baqarah sesering mungkin ya, apapun nanti efek yang dirasakan, Pak, mungkin ada suara benda jatuh atau apa ya, abaikan saja, Pak. Ya, diupayakan sesering mungkin, hatamkan berkali-kali, Pak, surah Al-Baqarah. Ya, wallahu taala a'lam. Saya sangat sarankan kerabat terdekat, Pak, undang kerabat saja, Pak, ya. Sesering mungkin, misal orang tua punya anak 3, itu gantian aja, Pak, anaknya ke situ, Pak. Hari ini anak pertama, besok anak kedua, anak ketiga. Kalau misalnya yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi baca Quran atau nggak bisa baca Quran, ya, maka anaknya aja, Pak, rolling tiap hari sama istrinya mungkin ya, atau sama suaminya, sama anak-anaknya, libatkan cucu gitu ya, untuk mengagendakan khusus baca Quran di rumah orang tua. Karena nggak ada lagi obatnya, Pak, ya, kecuali dengan dibacakan ayat Al-Quran secara rutin, khususnya surah Al-Baqarah. Kalau masih ada, bacain lagi terus, Pak. Kadang ada jin itu yang bandel, Pak, dia, Pak. Ya, iya, biarin aja. Ada efek apapun itu terus lanjutkan saja bacaan Quran. Jangan pas lagi baca tiba-tiba ada benda jatuh, kabur semua. Setannya senang gitu, Pak. Ya, jinnya senang. Allahu taala a'lam wa a'lam. Ini mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.